Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitri Misabela dari kelas Perbankan Syariah 4, NIM 2041050110117. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian bab Ba'i Innah. Pengertian secara bahasa, al-innah berarti pinjaman, dan dalam kamus disebut a'yana yang berarti melakukan inah atau hutang. Ba'i al-innah adalah seseorang yang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih kecil dan secara tunai. Ba'i al-innah juga bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli sendiri, ba'i al-innah adalah seorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, ba'i al-innah adalah seseorang yang menjual barang secara tunai dengan kesepakatan akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tunai. Ba'i al-innah termasuk transaksi yang dilarang sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW serta ditegaskan oleh mayoritas sahabat-sahabat beliau, Tabi'in, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Al-Marghinani, salah seorang ulama mazhab Hanafi, menjelaskan dan beliau berkata, barang siapa yang membeli seorang hamba sahaya seharga 1000 dirham, baik tunai ataupun tidak tunai, setelah diterimanya, kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual pertama seharga 500 sebelum harga akad yang pertama dibayar tunai, maka akad jual beli kedua itu hukumnya tidak boleh. Menurut terminologi ilmu fikih, innah artinya jual beli manipulatif untuk digunakan alasan sebagai peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya, yakni dengan cara menjual barang dengan pembayaran tertunda lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga yang lebih murah. Ba'i al-innah secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. Seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah itu, ia membelinya kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual pertama. Konsep dari ba'i al-innah berarti menjual barang dan kemudian membeli kembali barang tersebut pada harga yang berbeda, kemudian dengan harga tertangguh yang lebih tinggi dari harga tunai. Hasan Ahmed sebagai manajer direktur Dayaks Islamic Bank menyatakan bahwa ba'i innah dapat diaplikasikan sebagai praktik perbankan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, haruslah terdapat dua akad yang berbeda. Akad yang pertama yaitu akad penjualan oleh bank kepada nasabah dengan pembayaran secara tangguh. Sedangkan akad yang kedua yaitu akad pembelian oleh bank dari nasabah dengan pembayaran secara tunai. Kedua, adapun aset jual beli innah bukan merupakan aset ribawi yang dijadikan media pertukaran seperti emas, perak, atau mata uang, sebab seluruh pembayaran untuk kegiatan jual beli haruslah menggunakan uang tunai. Yang ketiga, setiap akad mengandung unsur atau elemen yang penting dan masing-masing elemen harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama, ada orang yang berakad, penjual dan pembeli, ada sigot, lafal ijab kabul, ada barang yang dibeli atau ma'qud alaih, dan yang keempat ada nilai tukar pengganti barang.
Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama ada 3, yaitu yang pertama berakal sehat, yang kedua atas dasar suka sama suka, dan yang ketiga yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksud dari berakal sehat, seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Dan pengertian atas dasar suka sama suka yaitu kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan yang ketiga, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.